Lawang Sewu yang terletak di Semarang, Jawa Tengah, adalah salah satu bangunan bersejarah di Indonesia yang terkenal akan arsitektur kolonial Belanda dan cerita-cerita mistis yang menyelimutinya. Nama Lawang Sewu sendiri berarti 1000 pintu, meskipun jumlah pintu sebenarnya tidak mencapai 1000. Bangunan ini awalnya digunakan sebagai kantor pusat Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij, NIS, perusahaan kereta api Belanda. Misteri yang mengelilingi Lawang Sewu. 1. Penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah di Lawang Sewu adalah tempat di mana sejarah kelam dan suasana mistis bertemu, menciptakan pengalaman yang menghantui siapapun yang berani melangkah masuk. Di lorong sempit yang gelap, dinding bata tua yang lembab seolah menyimpan cerita-cerita pilu dari masa penjajahan Jepang. Saat Anda memasuki ruang bawah tanah ini, hawa dingin langsung menyergap, menusuk hingga ke tulang. Aroma tanah basah bercampur dengan bau tak sedap yang samar-samar tercium. Lorong-lorong panjang di sana terasa seperti labirin, gelap dan sunyi. Namun, keheningan itu seringkali terpecah oleh suara aneh, seperti langkah kaki samar atau suara bisikan yang tidak jelas sumbernya. Di tengah kegelapan, Anda akan menemukan penjara jongkok, ruang sempit yang hanya cukup untuk satu orang berjongkok. Tahanan yang dimasukkan ke sini dipaksa tinggal selama berhari-hari, tanpa makanan, minuman, atau udara segar. Sebagian besar meninggal dalam penderitaan, dan menurut kisah, arwah mereka tidak pernah benar-benar pergi. Beberapa pengunjung mengaku mendengar suara rintihan atau tangisan di dekat penjara ini, seolah rasa sakit para tahanan masih tertinggal di udara. Ada juga ruang eksekusi, yang konon menjadi tempat banyak tahanan menemui ajalnya. Jejak-jejak masa lalu terasa begitu nyata, dengan bercak-bercak gelap di dinding yang diyakini sebagai sisa darah para korban. Ketika Anda berdiri di sana, udara seolah menjadi lebih berat, membuat napas terasa sesak. Banyak pengunjung melaporkan kejadian mistis di tempat ini. Ada yang merasakan pundaknya disentuh meski tak ada siapa-siapa di belakangnya. Beberapa melihat bayangan putih bergerak cepat di ujung lorong atau mendengar suara langkah kaki di dekat mereka. Yang paling menyeramkan adalah ketika mereka mendengar suara pintu besi berderit, meskipun semua pintu sudah terkunci. Bahkan pemandu wisata kerap berpesan, jangan lupa meminta izin sebelum masuk dan jangan sembarangan berbicara. Mereka percaya bahwa makhluk-makhluk tak kasat mata yang mendiami tempat ini tidak suka diganggu. Seolah menguatkan keyakinan itu, banyak pengunjung yang merasakan kehadiran sesuatu. Entah itu bisikan lembut, sentuhan dingin, atau sekadar tatapan yang tidak terlihat. Penjara bawah tanah di Lawang Sewu bukan hanya sekadar bagian dari bangunan tua. Ia adalah saksi bisu dari kekejaman masa lalu, tempat di mana kegelapan sejarah bertemu dengan kegelapan yang lebih dalam, yang tak kasat mata, namun nyata terasa. Penampakan hantu Lawang Sewu. Salah satu penampakan paling terkenal adalah sosok hantu wanita berpakaian putih. Konon, dia adalah arwah salah seorang korban yang mati secara tragis di sana. Sosoknya sering terlihat berjalan melintasi lorong-lorong gelap, dengan rambut panjang terurai dan wajah yang buram, seolah menyembunyikan kesedihan dan penderitaan. Beberapa pengunjung melaporkan bahwa mereka bisa merasakan hawa dingin yang menyengat dan bau bunga melati yang tiba-tiba tercium, yang semakin memperkuat kehadiran arwah ini. Selain itu, terdapat pula penampakan hantu pria berpakaian militer Belanda. Sosok ini sering muncul di sekitar tangga atau lorong bawah tanah. Pengunjung sering merasa ada yang mengawasi atau mendengar suara langkah kaki berat, meskipun tidak ada orang lain di sekitar. Suara pintu besi yang berderit juga sering terdengar, meskipun pintu tersebut sudah terkunci rapat, menambah rasa ketegangan di tempat ini. Pengunjung juga sering melaporkan pengalaman mistis lainnya, seperti bayangan hitam yang bergerak cepat di ujung lorong, atau sentuhan tiba-tiba di bahu mereka, padahal tidak ada orang di sekitar. Beberapa orang bahkan merasa
seperti ada sesuatu yang mengikutinya sepanjang perjalanan di dalam gedung yang luas dan penuh sejarah ini. Dengan suasana yang sunyi dan seram, Lawang Sewu tetap menjadi salah satu tempat yang sangat dihormati oleh mereka yang percaya pada dunia gaib, dengan berbagai kisah penampakan yang semakin menguatkan aura mistis yang ada di sana. Aura mistis Lawang Sewu. Suasana aura mistis di Lawang Sewu dapat digambarkan sebagai sebuah campuran antara ketegangan dan keheningan yang mencekam. Ketika memasuki bangunan yang megah namun tua ini, pengunjung akan merasakan suasana yang sangat berbeda dengan tempat lain. Pintu besar yang terbuka, lorong-lorong panjang, dan jendela-jendela tinggi yang memberikan cahaya temaram menambah kesan misterius. Di beberapa area, terutama di ruang bawah tanah dan koridor sempit, udara terasa lebih dingin dan pengap. Suara langkah kaki yang bergema di lantai kayu yang usang kadang terdengar lebih keras dari seharusnya, bahkan ketika tidak ada orang di dekatnya. Lampu-lampu yang redup menciptakan bayangan panjang yang membuat pengunjung merasa seperti ada yang mengawasi. Di malam hari, suasana semakin terasa mencekam. Cahaya bulan yang masuk lewat jendela besar memantul di lantai marmer yang sudah tua, sementara angin sepoi-sepoi yang masuk dari celah-celah bangunan menciptakan suara gemerisik yang menambah kesan angker. Banyak pengunjung yang melaporkan merasa seolah-olah mereka tidak sendirian, dengan perasaan adanya kehadiran tak kasat mata yang mengintai. Selain itu, cerita-cerita mistis tentang hantu dan roh yang pernah menghuni tempat ini juga menambah intensitas aura mistis yang dirasakan. Secara keseluruhan, aura mistis Lawang Sewu terbangun dari perpaduan antara arsitektur yang megah namun menyeramkan, sejarah kelamnya, dan keheningan yang menggugah rasa takut. Di Lawang Sewu, ada cerita yang sering dibicarakan oleh penduduk setempat dan pengunjung tentang pintu-pintu yang konon bisa berbicara. Cerita ini berawal dari kisah kelam yang menyelimuti bangunan megah tersebut, yang telah melalui banyak peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, terutama masa penjajahan Belanda dan Perang Dunia II. Pada suatu malam yang sunyi, seorang pengunjung yang sedang menjelajahi Lawang Sewu merasakan suasana yang aneh. Saat ia berjalan menyusuri koridor panjang, ia tiba-tiba mendengar suara berderit dari pintu besar yang berada di ujung lorong. Pintu itu, yang sebelumnya tertutup rapat, terbuka perlahan dengan suara gesekan yang sangat jelas. Namun, saat pengunjung itu mendekat, pintu tersebut tiba-tiba menutup sendiri. Ketika ia berbalik, terdengar suara bisikan halus, seakan pintu tersebut berbicara, memberitahukan sesuatu yang tak dapat dipahami. Di beberapa bagian lain bangunan, terutama di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab, ada yang melaporkan pintu-pintu yang menutup dengan keras atau terbuka dengan sendirinya, seakan memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di dalam. Dalam cerita-cerita ini, pintu-pintu tersebut sering dianggap sebagai penghubung antara dunia nyata dan dunia lain, tempat roh-roh dari masa lalu masih berkeliaran. Sebagian orang percaya bahwa pintu-pintu itu bukan sekadar benda mati, melainkan saksi bisu dari peristiwa-peristiwa tragis yang terjadi di Lawang Sewu. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari kisah para tahanan yang menderita di bawah kekuasaan penjajah atau korban perang yang tak pernah mendapatkan kedamaian. Dengan begitu, suara berderit dan bisikan yang terdengar seakan menjadi cara pintu-pintu itu untuk berbicara, menceritakan kisah mereka yang terlupakan. Dengan segala cerita dan misteri yang menyelimuti, pintu-pintu di Lawang Sewu semakin memperkuat aura mistis yang menyelubungi bangunan tersebut, menjadikannya bukan hanya sebagai monumen sejarah, tetapi juga sebagai tempat yang penuh teka-teki dan kisah-kisah yang belum terungkap sepenuhnya.